Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Rosianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi akan presentasikan materi bab 19 tentang ekuitas. Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Bentuk perusahaan, perseroan terbatas, karakteristik PT, yaitu suatu perusahaan yang kepemilikannya diwujudkan dengan saham. Bentuk perusahaan yang kepemilikannya terbagi atas sejumlah saham. Pemilik dari usaha perseroan adalah lebih dari satu dengan jumlah kepemilikan tercermin pada jumlah saham yang dipegang. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Penambahan modal di store dicatat berdasarkan 1. Jumlah uang yang diterima. 2. Setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi nyata. 3. Besarnya tagihan yang timbul atau hutang yang dikonversi menjadi modal. 4. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham. 5. Nilai wajar aktiva bukan kas yang diterima. 6. Setoran saham dalam bentuk barang menggunakan nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan. Pengurangan modal di store dicatat berdasarkan 1. Jumlah uang yang dibayarkan. 2. Besarnya hutang yang timbul. 3. Nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan. Perlakuan akuntansi dan pelaporan saham. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock adalah saham di mana pemegangnya memiliki hak perseroan secara umum dan pemegangnya menanggung risiko terbatas atas kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Yang kedua, saham preferen, yaitu saham di mana pemegangnya memiliki hak-hak istimewa di perusahaan terutama berkaitan dengan pembagian dividen dan pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi. Akuntansi untuk penerbitan saham. Yang pertama, akuntansi penerbitan saham untuk memperlihatkan informasi penerbitan saham pada nilai pari atau nilai nominal. Yang kedua, akuntansi penerbitan saham atas dasar pesanan. Penebusan atau penarikan kembali modal saham perseroan terbatas. Jika perusahaan memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi perusahaan. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat dengan menggunakan cost atau par value method. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebagai sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang dicatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun modal yang berasal dari sumbangan. Dividen perseroan terbatas. Kewajiban perusahaan untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen yang dimaksud. Kewajiban yang timbul disajikan dalam kelompok kewajiban lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aktiva bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aktiva yang diserahkan. Dasar pembagian dividen dalam bentuk aktiva bukan kas harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
Penyajian dan pengungkapan. Penyajian modal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akte pendirian perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. Pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek, saham dapat ditempatkan dengan dasar pesanan. Penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini harus dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen kecuali jika terdapat indikasi pembatasan terhadap saldo laba. Misalnya untuk perluasan pabrik. Saldo laba tidak boleh dibebani oleh atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Pengungkapan saldo laba. Yang pertama, pengungkapan penjatahan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba. Peraturan perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba. Yang ketiga, perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepentingan. Yang keempat, koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak. Yang kelima, pengungkapan jumlah dividen and dividen per lembar saham. Yang keenam, tunggakan dividen. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca. Yang ke-8, pengungkapan dividen saham dan pecah saham. Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, meliputi modal dasar, modal ditempatkan atau dipesan sebelum disetor, harga pari, harga nominal belum disetor, perubahan lembar saham tiap jenis saham, hak istimewa atau hak mendahului, batasan khusus dan penjelasan bila dapat konversi. Apabila perseroan menderita kerugian sebesar 50% dari modalnya, kewajiban untuk diumumkan dalam register kepaniteraan pengadilan negeri dan dalam berita negara diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila perseroan mencapai akumulasi kerugian sebesar 75% dari modal, penjelasan bahwa demi hukum perseroan terbatas tersebut bubar diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan dividen meliputi jumlah dividen, dividen per lembar saham, bentuk dividen, batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen. Hutang dividen per lembar saham, pengumuman pembagian dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal pendapatan akuntan independen, jumlah kapitalisasi dividen saham dan pecah saham. Laba per saham perlu disaji ulang berdasarkan jumlah saham yang setelah pecah saham agar dapat dibandingkan. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi saham beredar yang diperoleh kembali. Metode cost disajikan sebagai pengurang jumlah modal dan saham beredar yang diperoleh kembali. Metode nilai pari atau pari value sebagai pengurang saham beredar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.